Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Ronde Keperawatan. Saya Jessica Dikegrawineke dengan NIM akhir 034. Saya Dia Ayu Puspitasari dengan NIM akhir 099. Saya Egista Zakia Ramadhani dengan NIM akhir 002. Saya Paradiana dengan NIM akhir 036. Saya Robi Subuhan Maulana dengan NIM akhir 059. Dan saya Eka Sapitri dengan NIM akhir 065. Selamat menonton. Keperawatan merupakan suatu manajemen asuhan keperawatan profesional yang dilakukan oleh perawat untuk mengatasi masalah keperawatan yang dialami klien. Selain itu, kegiatan ini melibatkan pasien untuk membahas melaksanakan asuhan keperawatan serta pada kasus tertentu harus dilaksanakan oleh perawat primer, konselor, kepala ruangan, perawat pelaksana yang perlu juga melibatkan seluruh anggota tim kesehatan yang terkait. Maka dari itu, diperlukan peningkatan pengetahuan perawat pada bidang keperawatan, khususnya pada ronde keperawatan, sehingga perawat mampu berperan dalam manajemen asuhan keperawatan profesional. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Mbak. Permisi ya Ibu. Ya, duduk Mbak. Ya, baik Ibu. Ada perlu apa nih Mbak? Jadi begini Ibu, saya mau melaporkan bahwasanya ada pasien Nyonya E sudah dirawat 5 hari di ruang dahlia. Keluhannya nyeri perut menjalar ke belakang, nyerinya yang dirasakan itu menerus-menerus Ibu. Demamnya naik turun kurang dari 5 hari. Diagnosis medis yang ditemukan yaitu post spinal fusion. Jadi kami dan tim akan melakukan ronde keperawatan Ibu. Jadi pendapat Ibu bagaimana nggih? Baik Mbak, kalau begitu saya setuju. Untuk persiapannya dan kegiatannya kapan kalau boleh tahu dilakukan Mbak? Baik Ibu, untuk rencananya itu besok dan kami dan tim berencana untuk melakukan informan concern kepada pasien dan keluarga. Baik Mbak, silakan dilakukan ya. Baik Ibu, permisi nggih, Ibu, terima kasih. Sama-sama Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Jadi sesuai rencana kita kemarin, kita akan melakukan kegiatan ronde keperawatan pada pukul 7.30 pagi. Ronde keperawatan sendiri adalah suatu metode untuk memecahkan permasalahan masalah keperawatan yang belum teratasi. Diharapkan setelah dilakukannya ronde keperawatan, masalah pada pasien Nyonya E dapat teratasi. Untuk ketua tim dari ronde keperawatan sendiri yaitu Nurse Jessica dengan anggota Nurse Egis dan Nurse Farah. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Nurse Jessica untuk menyampaikan kondisi pasien Nyonya E. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekali lagi, saya berterima kasih pada Ibu Guru. Di sini saya akan menyampaikan terkait pasien ronde keperawatan kita kali ini akan Nyonya untuk 30 tahun dengan diagnosa medis post spinal fusion. Klien sudah dirawat selama 5 hari dan sedang dalam pantauan. Dan diberikan RL per jam, Nyonya E mengeluh nyeri perut yang menjalar ke belakang, yang dirasakan hilang, tidur, mual, pusing, lemah. Masalah yang perlu dipertimbangkan adalah nyeri akut. Sudah dilakukan pengkajian ulang oleh perawat Nurse Egis dan sekarang
Maka dari itu, saya mengadakan keperawatan ini bertujuan untuk pementasan pada sebenarnya untuk menyelesaikan masalah munculnya asuhan keperawatan pada minyak. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Ekis dan Mas Farah. Baik, saya alihkan kepada Mas Ekis, dipersilakan. Jadi, terima kasih. Terus saya akan membacakan identitas pasien untuk nama Nyonya E, untuk 30 tahun, status kawin, pendidikan terakhir SMA, kemudian pendidikan untuk pekerjaannya petani, lalu alamat Jakarta. Status kesehatan saat ini, alasan kunjungan ataupun pertama pasien saat ini mengeluh nyeri di bagian punggung yang terjadi selama 4 bulan terakhir, skala nyeri 7. Pasien mengatakan mempunyai riwayat jatuh dari motor dan jatuh di kamar mandi kurang lebih 2 kali. Setelah dilakukan pengajian didapatkan pasien tampak lemah untuk tekanan darah 120 per 80 mmHg, untuk suhu 37,5 derajat Celcius. Lalu faktor pencetus, pasien mengatakan mempunyai riwayat jatuh dari motor dan jatuh di kamar mandi lebih dari 2 kali. Keluhan 1 minggu yang lalu, untuk timbul keluhan bertahap. Riwayat kesehatan dahulu, riwayat penyakit yang dialami anak-anak, Nyonya E itu mengatakan tidak ada. Untuk kecelakaan itu pasien pernah mengalami kecelakaan motor pada usia 20 tahun. Kemudian pernah dirawat penyakit, Nyonya E mengatakan tidak pernah dirawat sebelumnya. Untuk operasi, Nyonya E mengatakan tidak pernah operasi. Alergi, Nyonya E mengatakan tidak ada alergi. Untuk imunisasi lengkapi, pasien mengatakan sudah imunisasi. Kebiasaan, Nyonya E mengatakan tidak memiliki kebiasaan khusus. Untuk obat-obatan, Nyonya E mengatakan selama 4 bulan terakhir ini mengonsumsi obat anti nyeri. Selanjutnya, untuk riwayat keluarga, tidak ada keluarga yang menderita. Selanjutnya ada terapi pengobatan, nama obatnya Ceftriaxone 1 gram, ketorolac 30 mg, omeprazole 40 mg, ondansetron 4 mg, KRS 1 tablet, sucralfate 1 tablet, sanmol 1 tablet, paparamid 1 tablet. Untuk data fokusnya, nama Nyonya E, nomor RM 18298450. Data subjektif, pasien mengatakan nyeri pada tulang belakang selama 4 bulan terakhir. Nyeri yang dirasakan hilang timbul, skala 7. Untuk P-nya, pasien mengatakan nyeri skala bertambah. I-nya nyeri seperti tertekan. R nyeri pada tulang belakang jalan ke kaki kanan. Kemudian S-nya skala nyeri 7. Untuk T-nya nyeri yang dirasakan setiap hari. Kemudian pasien mengatakan sulit menggerakkan kedua kakinya. Pasien mengatakan panas pada bagian punggung sejak kemarin. Untuk data objektif, keadaan umum lemah, hasil tekanan darahnya 120 per 80 mmHg, untuk suhunya 37,5 derajat Celcius, pasien tampak meringis, kemudian pasien tampak bergerak kesulitan, pasien tampak kesulitan menggerakkan ekstremitas bawah, lalu kekuatan otot 5-5-2-2. Kemudian pasien tampak meringis, terdapat luka bagian punggung, pasien tampak berpasang brander. Terima kasih untuk penjelasannya. Saya Baik, selanjutnya saya persilakan Mas Farah. baik, terima kasih. Rencana keperawatannya dengan kejadian berita hasil setelah dilakukan asuhan perawatan selama 5 kali 24 jam, diharapkan dari dapat teratasi dengan kriteria hasil TTP dalam batas normal,
skala nyeri berkurang 3 sampai 0, lalu lemas berkurang. Untuk rencana tindakannya yang pertama mengobservasi DTP dengan mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas, dan skala nyeri, dan berikan teknik dan farmakologi untuk mengurangi nyeri seperti teknik relaksasi nafas dalam dan juga berkolaborasi dengan dokter dalam pengobatan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Lalu yang seperti itu yang dapat kami sampaikan terkait pemaparan asuhan keperawatan pada penyakit yang sudah dilakukan. Bagaimana jika langsung saja ke ruang pasien untuk melakukan validasi data itu? Jadi sebelum melakukan tindakan perawatan, dokter ortopedi akan bergabung dengan tim keluarga perawatan. Untuk dokter ortopedi, saya persilakan untuk memaparkan penjelasan. Baik, terima kasih Bu Kartu. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, saya Eka, yaitu dokter spesialis ortopedi. Berdasarkan data rekam medis penyakit, beliau memiliki riwayat keluhan dari pada area tulang belakang dengan diagnosa post spinal fusion. Kondisi ini itu kemungkinan terkait dengan tekanan pada struktur tulang belakang yang memicu terjadinya nyeri yang hebat. Untuk memastikan ada atau tidaknya komprehensi saraf yang serius, untuk sementara penampelaksanaannya nyeri bisa dilakukan dengan analgesik yang lebih kuat. Jika terapi yang diberikan sekarang ini masih belum cukup efektif, mungkin itu saja yang saya sampaikan, Bu. Baik, mungkin sebelum kita menuju ke ruangan pasien, apakah ada yang disampaikan lagi? Baik, dipersilakan. Baik, untuk diagnosa keperawatannya nyeri akut berhubungan dengan agen penderita fisiologis, dibuktikan dengan pasien tampak meringis, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kelemahan. Terima kasih. Baik, tidak ada lagi. Sudah ada. Baik, jika tidak ada, kita bisa langsung menuju ke pasien dan kegiatan hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bapak. Selamat pagi Bapak. Kenapa saya perawat Jessica yang bertugas pada pagi hari ini? Dengan Nyonya siapa nggih? Nyonya E. Baik, Nyonya E nggih. Saya izin identitasnya nggih. Oh iya, benar, dengan Nyonya E. Baik. Bapak, keadaan Nyonya E bagaimana hari ini Bapak? Jadi gini, istri saya masih merasakan nyeri di bagian perutnya. Oh begitu ya Bapak. Jadi begini Bapak, saya di sini untuk meminta persetujuan Bapak untuk menyelesaikan masalah keperawatan yang dirasakan Nyonya E. Jadi kami berencana untuk melakukan ronde keperawatan. Ronde keperawatan ini salah satu cara untuk memecahkan masalah yang dirasakan Nyonya E. Jadi tujuan akhirnya supaya masalah keperawatan yang dirasakan Nyonya E bisa teratasi nih Bapak. Bagaimana, apakah Bapak menyetujui? Setuju. Jadi Bapak nanti melakukan tanda tangan informan consent, di mana Bapak kan sebagai suami dari Nyonya E. Bapak setuju? Setuju. Baik. Jadi Bapak bisa tanda tangan di sini, nggih. Di sini Bapak. Iya. Tinggi. Di sini. Baik. Baik, karena Bapak sudah menandatangani, nanti ada perawat yang datang untuk menjelaskan masalah yang terkait dengan Nyonya E. Jadi saya permisi nih Bapak. Kalau ada apa-apa nanti Bapak bisa ke nurse station. Terima kasih, Sun. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Thank you.
Ini Bapak. Pagi. Pagi Bu. Baik Bapak, di sini kami akan melakukan ronde keperawatan yang telah disetujui kemarin ya Bapak. Iya baik, tujuannya untuk mengurangi dan mengatasi masalah yang dialami Nyonya E. Apakah Bapak sudah setuju? Setuju. Baik, saya persilakan kepada anggota tim saya untuk menjelaskan dan menyampaikan terkait intervensi yang akan dilakukan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya akan menjelaskan terkait tentang post-spinal cushion. Post-spinal cushion adalah nyeri perut hebat yang sifatnya hilang timbul karena kontraksi otot, peradangan, dan penyumbatan di rongga di dalam rongga perut seperti ginjal, kemudian lambung, usus, lalu kantong empedu, saluran kemih. Nah, untuk tindakan yang telah dilakukan memberikan terapi RL per 8 jam, memberikan posisi yang nyaman, kemudian memberikan terapi relaksasi seperti terapi nafas dalam. Bagaimana Bapak? Apakah sudah jelas tentang penjelasan tadi? Jadi sudah paham. Oh baik. Perawat selanjutnya melakukan pemeriksaan fisik, dipersilakan. Masih dulu. Permisi, itu saya cek suhunya itu. Terus. Baik, menurut suhu ibu 37,5. Baik, sekarang saya akan menensi ibu untuk tekanan darahnya itu berapa ya? Untuk pengambilan ibu status ini ke 80 ya. Baik, sebenarnya sudah selesai. Saya kembali ke
station, nanti jika ada apa bisa panggil saya ya. Bisa Ibu? Makasih, Mbak. Baik Ibu, untuk tindakannya sudah selesai. Nanti jika ada apa bisa panggil saya ke nurse station ya. Baik, terima kasih ya Ibu. Permisi. Baik, saya persilakan kepada dokter ortopedi untuk menjelaskan kondisi tulang belakang Nyonya E. Baik, terima kasih Ros Jessica. Jadi saya akan melanjutkan penjelasan mengenai tulang belakang Nyonya E. Jadi kondisi tulang belakang Nyonya E yakni mengalami post spinal fusion. Hal ini mungkin berkaitan dengan tulang belakang dan otot-otot di sekitarnya yang menegang. Nah, hal ini yang menyebabkan terjadinya rasa nyeri yang menjalar dari perut hingga punggung. Untuk sementara ini, mungkin yang dapat diberikan yakni untuk meningkatkan pemberian dosis obat analgesik untuk mengurangi rasa nyeri. Baik, untuk perawat konselor bisa menyampaikan. Permisi Bu. Baik, selanjutnya kami akan melakukan tindakan keperawatan yaitu dengan terapi relaksasi napas dalam untuk mengurangi nyeri Ibu. Di samping itu juga nanti kami akan berkolaborasi dengan dokter untuk memberikan obat anti nyeri untuk mengurangi nyeri. Apakah Ibu berkenan? Iya, Mbak. Baik, saya ajarkan terlebih dahulu caranya. Ibu bisa tarik nafas melalui hidung dan buang melalui mulut. Tarik nafas kembali dan buang melalui mulut. Nah, seperti itu Bu. Mari Bu, saya pandu ya. Ibu relax. Lalu Ibu bisa tarik nafas melalui hidung dan keluarkan melalui mulut. Tarik nafas kembali Bu. Tarik nafas dari hidung, buang melalui mulut. Baik, Ibu bisa berhenti sebentar. Nanti saya akan ulangi lagi. Baik. Mari, saya dulu lagi, tarik nafas dari hidung, keluarkan melalui mulut. Ulangi lagi, tarik nafas dari hidung, keluarkan melalui mulut. Baik, jadi seperti itu Bu tekniknya. Nanti Ibu bisa belajar sendiri jika Ibu terasa nyeri kembali. Baik Ibu, tindakan saya sudah selesai. Terima kasih atas penjelasannya Ibu. Saya permisi terlebih dahulu ya. Baik, kita semua tadi sudah sama-sama mendengarkan tentang intervensi dan penjelasan tentang penyakit Nyonya E. Mungkin rekan-rekan perawat ada yang disampaikan kembali? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, saya izin pamit ya Pak. Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah kita melakukan validasi data bersama, saya persilahkan mungkin ketua tim dan perawat pelaksana untuk menyampaikan solusi atau intervensi lanjutan yang akan diberikan pada Nyonya E. Baik, saya selaku ketua tim. Setelah saya validasi data pada pasien langsung, saya mendapatkan bahwa belum ada perubahan yang signifikan. Baik itu, saya akan kembalikan ke Ibu Pandu. Baik, tadi kita sudah sama-sama mengetahui keadaan pasien tersebut. Menurut saya, pasien tersebut harus tetap di follow up untuk skala nyerinya. Menurut nurse lainnya bagaimana? Menurut kami juga sama Bu. Untuk masalah lainnya sebaiknya kita lanjutkan untuk berkolaborasi dengan dokter agar pasien mendapatkan terapi analgesik dan tetap memantau skala nyeri pasien. Dan menurut saya juga untuk nyerinya juga bisa dibantu dengan terapi relaksasi napas dalam. Mungkin Baik, menurut saya juga sudah tepat. Kita pantau dulu progresnya terhadap Nyonya E.
Untuk intervensi yang berkolaborasi, saya serahkan kepada Nurse Jessica selaku ketua tim untuk langsung memberikan tanggung jawab kepada nurse lain untuk di follow up. Baik Ibu, jadi untuk intervensi mengatasi masalah nyeri yaitu mengajarkan teknik relaksasi dan berkolaborasi dengan dokter dalam pemberian obat analgesik dan dibantu dengan latihan terapi relaksasi dengan tarik nafas dalam dan kompres air hangat pada daerah yang nyeri. Saya berikan kepada nurse teknis dan nurse Farah. Baiklah, kalau begitu, apakah ada lagi yang ingin didiskusikan? Baiklah, jika tidak ada, kita tutup ronde keperawatan hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Terima kasih kepada tim ronde keperawatan dan dokter ortopedi telah menghadiri ronde keperawatan ini. Untuk itu, kegiatan hari ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.